Nyentuh bagian atas kepalanya. Dia membuat sedikit gerakan dan menemukan bahwa itu bukan hanya imajinasinya. Dia memang tumbuh sedikit lebih tinggi. Itu tidak banyak. Hanya sekitar 1 zang. Tapi ini sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Semakin besar fisik Dragon Rache, semakin sulit bagi mereka untuk meningkat. Dengan ketinggian 40 zang saat ini, jika dia mengolah transformasi naga teknik rahasia secara normal, dia akan membutuhkan setidaknya 3 hingga 5 tahun untuk menumbuhkan zang lain. Tetapi sekarang, dia dapat dengan mudah mencapai ketinggian ini setelah bermeditasi di medan perang kuno ini. Untuk 3 bulan. Itu bahkan tidak disengaja. Mungkinkah Martial Dao True Intent juga memiliki efek meningkatkan garis keturunan Dragon Rache? Itu tidak mustahil. Master dari kedua kekuatan ini sama-sama master puncak. Jadi Martial Dao True Intent yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dipahami oleh Demon Saint dan Great Emperor saat ini. Jadi wajar saja jika mereka memiliki semacam efek khusus. Mungkin itu ada hubungannya dengan penempaan kedua kekuatan ini. Kedua kekuatan ini menggunakan tubuh fisik Yang Kai sebagai wadah untuk melawan satu sama lain. Memungkinkan Yang Kai menggunakan perasaan transenden untuk memahami misteri yang terkandung di dalamnya. Dengan melestarikan ingatan ini di tubuh fisiknya, secara alami akan memungkinkan garis keturunannya berkembang dan meningkat. Ini adalah hal yang baik. Yang Kai tersenyum bahagia dan terus maju. Kali ini, dia berjalan 1.500 zang penuh sebelum mencapai batasnya. Meskipun semakin dalam dia pergi, semakin kuat kedua kekuatan itu. Kesulitan yang dialami Yang Kai sebelumnya tidak sia-sia. 3 bulan kultivasi telah memungkinkan dia untuk tumbuh dan secara alami dia bisa melangkah lebih jauh. Sementara Yang Kai fokus pada kultivasi di medan perang kuno, pertempuran besar telah pecah di kota gelombang besar. Menerima perintah Li Wuyi, Six Stem Army, Tentara Bing Chen, Tentara Wu Yin, Tentara Jia Hai, Tentara Yi Wu semua mengirim jutaan orang untuk menyerang kota gelombang luas. Di dalam tanah iblis kota gelombang besar, ras iblis menunggu dengan sungguh-sungguh. Kedua belah pihak telah bertarung selama beberapa hari di tanah iblis, dan kedua belah pihak menderita kerugian besar. Di medan perang, mayat dan sungai darah ada di mana-mana. Pada akhirnya, Demon Rache tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan menderita kekalahan telak. Six Stem Army memimpin dan bergegas ke dalam jarak 30 km dari pagoda iblis yang tinggi. Namun, pada saat ini, Demon Rache telah membentuk penghalang pertahanan emas di sekitar Demon Pagoda, dan pembudidaya Demon Rache yang tak terhitung jumlahnya berusaha mati-matian untuk menahan serangan pasukan Star Boundary, bertekad untuk mempertahankan Demon Pagoda raksasa. Sebuah istana megah terbang keluar dari belakang mereka. Di platform batu giok istana, Yang Xiao dan Yang Sue berdiri berdampingan saat embusan angin bertiup ke arah mereka dari ketinggian di langit. Jubah mereka berkibar saat mereka berdua membentuk segel tangan, menyebabkan istana runtuh menuju pagoda iblis raksasa. Flowing Time Temple adalah hadiah besar yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung Flowing Time untuk penggantinya. Kuil ini bukan hanya istana sederhana, tetapi juga harta yang luar biasa. Dengan kekuatan kuil ilahi, Yang Xiao dan Yang Sue bersiap untuk menyerang langsung ke pagoda iblis. Jarak antara istana raksasa dan pagoda iblis dengan cepat diperpendek, dan semua pembudidaya ras iblis di jalan mereka hancur menjadi debu. Serangan yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah, tetapi semuanya terhalang oleh penghalang cahaya yang mengelilingi istana. Penghalang itu ulet dan hanya menyebabkan beberapa riak, memungkinkan Yang Xiao dan Yang Sue tetap tidak terluka. Istana Kaisar Agung Flowing Time. Bahkan jika kedua bocah kecil itu hanya bisa menggunakan sebagian dari kekuatannya, itu masih bukan sesuatu yang bisa dihancurkan oleh serangan biasa. Melihat ini, 3 Half Saint ras iblis segera terbang ke langit dan bergegas menuju kuil ilahi. Sebelum kuil ilahi bahkan bisa mendekat, mereka semua sudah mulai menyerang. Dari kuil, 2 sosok bergegas keluar. 1 besar, 1 kecil, 1 tua dan 1 muda. Dengan Yang Xiao dan Yang Sue di sini, bagaimana mungkin Qiongqi dan Liu Yan tidak hadir? Dengan auman binatang buas dan teriakan burung phoenix, Qiongqi dan Liu Yan menghadapi 3 Half Saint. Dan segera setelah mereka bentrok, dunia tampak runtuh. Qiongqi adalah roh suci veteran. Dan di dunia ini, di antara semua Half Saint, Kaisar Sudo, dan roh suci, hanya Liu Yi yang bisa menekannya. Jadi tidak ada orang lain yang layak mendapatkan perhatiannya. Dalam pertarungan 1 lawan 1, tidak ada Half Saint yang menjadi lawannya. Namun, Liu Yan masih sedikit kurang. Meskipun dia telah memperoleh api sejati Phoenix dan telah dipromosikan menjadi roh suci, dia hanya berkultivasi untuk waktu yang singkat. Keberadaan roh suci membutuhkan waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Dia mungkin lebih kuat dari Master Realm Kaisar Orde Ketiga, tetapi dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan Half Saint. Karena itu,
Bahkan dengan Qiong Qi di sisinya dan bertarung melawan 3 Half Saint ras iblis, dia langsung dirugikan. Untungnya, mereka tidak harus bertarung sampai mati dengan Demon Rache. Jadi keduanya hanya perlu menunda untuk sementara waktu. Flowing Time Temple terbang ke depan. Ketiga Demon Rache Half Saints dihentikan. Dan Half Saints lainnya juga memiliki lawan mereka sendiri. Tidak lagi memiliki kekuatan yang layak untuk menghentikannya. Medan perang yang bising tampak tenang pada saat ini. Dan seluruh dunia tampak membeku. Di bawah tatapan jutaan orang, Flowing Time Temple menabrak pagoda iblis yang gelap gulita. Yang Xiao dan Yang Sui, yang berdiri di tangga kuil ilahi, adalah yang pertama jatuh. Wajah mereka memucat saat mereka memuntahkan seteguk darah. Saat berikutnya, ledakan gemuruh terdengar saat penghalang cahaya di luar kuil tiba-tiba runtuh. Tetapi itu tidak pecah. Lingkaran cahaya menyebar ke segala arah. Pagoda iblis bergetar sedikit sebelum pulih dengan cepat. Melihat bahwa pagoda iblis aman dan sehat, Half Saint dari ras iblis menghela napas lega. Tetapi mereka tidak peduli dengan luka mereka saat mereka bergegas menuju pagoda iblis. Mereka lebih suka terkena serangan lawan untuk mempertahankannya. Melihat adegan ini, bagaimana mungkin semua orang tidak tahu betapa pentingnya pagoda iblis ini bagi ras iblis? Ketika pagoda iblis ini pertama kali muncul, tidak ada seorang pun di Star Boundary yang tahu untuk apa pagoda iblis ini. Jadi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Pada saat mereka menyadarinya, itu sudah terbentuk. Li Wei samar-samar menebak bahwa benda ini akan sangat berguna bagi ras iblis. Jadi dia meminta 5 legiun mencoba menyerangnya untuk melihat apakah mereka bisa menghancurkan pagoda iblis di sini. Sekarang setelah mereka mengujinya, mereka menyadari bahwa pentingnya pagoda iblis ini bagi perlombaan iblis jauh melebihi harapan mereka. Half Saints sebenarnya telah mengabaikan keselamatan mereka sendiri untuk melindungi pagoda. Jadi bagaimana mungkin banyak Kaisar Sudo membiarkan ini terjadi? Mereka semua mengejar pagoda, menyebabkan lebih banyak kerusakan pada musuh mereka. Di dalam kuil ilahi, Yang Xiao dan Yang Sui saling melirik. Pikiran mereka terhubung. Dan tanpa diskusi lebih lanjut, Yang Xiao dengan cepat mengubah segel tangannya, menyebabkan kuil ilahi mundur dengan kecepatan yang sangat cepat, mencakup lebih dari 10 km. Dalam sekejap mata, segel tangannya berubah lagi dan kuil ilahi sekali lagi menabrak pagoda iblis. Meskipun tabrakan tadi tidak menghancurkan pagoda iblis, itu tidak sepenuhnya tidak efektif. Yang Xiao mengerti lebih baik daripada orang lain bahwa meskipun pagoda iblis kokoh, itu pasti tidak akan mampu menahan 3 tabrakan dengan kuil ilahi. Selama dipukuli 3 kali, mereka berdua yakin mereka bisa menghancurkan pagoda iblis sepenuhnya. Pada saat itu, tidak peduli trik apa yang dimiliki Demon Rache, mereka tidak akan berdaya. Ledakan keras lainnya terdengar. Pagoda iblis bergetar sesaat seolah-olah akan runtuh. Tetapi pada akhirnya, ia berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Melihat ini, Half Saint di medan perang tidak ragu untuk menggunakan kekuatan hidup dan teknik rahasia mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ingin segera melarikan diri dari lawan mereka dan menghentikan Yang Xiao dan Yang Sui. Bukan hanya Half Saint, tapi juga Raja Iblis. Untuk sementara waktu, medan perang yang sudah intens menjadi semakin kacau. Kekuatan Six Stem Army ditampilkan pada saat ini. Selalu ada manfaat memiliki begitu banyak master. Menghadapi serangan balik dari begitu banyak master Demon Rache, itu sebenarnya mampu mempertahankan situasi dan tidak membiarkan Demon Rache mengganggu Yang Xiao dan Yang Sui. Flowing Time Temple menabrak Demon Pagoda untuk ketiga kalinya. Dua wajah kecil Yang Xiao dan Yang Sui sepucat kertas. Tetapi mata mereka dipenuhi dengan tekad. Tiba-tiba, lingkaran cahaya beredar di sekitar pagoda iblis. Dan saat energi terkumpul, pusaran raksasa muncul di depannya. Berdiri di atas kuil ilahi, Yang Xiao dan Yang Sui tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan mata ketika mereka melihat pemandangan ini. Meskipun mereka tidak tahu hantu macam apa pusaran ini, mereka tahu bahwa kemenangan dan kekalahan akan diputuskan dalam satu gerakan. Jadi mereka tidak menahan kekuatan mereka. Sebuah kaki giok ramping melangkah keluar dari pusaran. Dan segera setelah itu, sosok anggun muncul di udara. Kulitnya seputih batu giok, dan sepasang sayap indah di punggungnya. Berdengung. Saat kakinya yang seperti batu giok mendarat, dunia tampak bergetar sejenak. Yang Xiao tertegun sejenak sebelum ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak, Fuyu. Sekarang ada 3 Saint Iblis di Star Boundary, yang masing-masing terkenal. Bahkan jika Yang Xiao tidak mengamati mereka dari dekat, dia telah melihat mereka dari jauh di wilayah barat. Terlebih lagi, karakteristik dari Feather Demon Rache sangat jelas. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Kenapa dia ada di sini? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Bukankah dia seharusnya ditempatkan di tanah iblis di wilayah timur? Wilayah timur berjarak ratusan juta kilometer dari sini.
Bahkan jika dia adalah seorang Demon Saint, dia akan membutuhkan setidaknya beberapa hari untuk terbang ke sini. Jadi tidak ada alasan baginya untuk tiba-tiba muncul di sini. Memikirkan kembali adegan tadi, jantung yang Xiao berdetak kencang. Pagoda iblis itu, mungkinkah itu memiliki efek arai lintas domain? Ini adalah satu-satunya penjelasan untuk situasi saat ini. Begitu Fuyu muncul, banyak master dari pasukan Star Boundary mengubah ekspresi mereka. Yao Xi mengeluarkan Space Spirit Beat untuk memberitahu dua sesepuh Dragon Rache. Dia tidak pergi berperang untuk membunuh musuh. Bukan karena dia takut mati. Tetapi karena sekarang 5 legiun telah keluar dengan kekuatan penuh. Seseorang harus bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Komandan lainnya semuanya adalah penguasa Kaisar Sudo. Jadi tentu saja mereka harus berperang untuk menahan musuh Half Saint. Dia adalah yang terlemah. Tetapi berkoordinasi dengan anggota pasukan lainnya bukanlah masalah. Jadi Bing Yun dan yang lainnya menyerahkan komando pasukan sekutu kepadanya. Bahkan, dia telah melakukan pekerjaan dengan baik. Itu semua berkat strateginya sehingga Yang Xiao dan Yang Sue mampu menciptakan peluang seperti itu. Namun, tabrakan ketiga ini seperti menendang pelat besi. Tepat ketika Yao Xi hendak mengirim pesan kepada penatua ras naga, mata seperti kristal Fuyu melirik Yang Xiao dan Yang Sue dengan acuh tak acuh. Seolah-olah dia sedang melihat dua semut yang tidak penting. Namun, ketika dia melihat kuil Flowing Time lagi, ekspresinya akhirnya sedikit berubah dan dia menghela nafas pelan. Jelas melihat betapa luar biasanya itu. Jarak di antara mereka dengan cepat memendek. Dan setelah mengalami kejutan awal, Yang Xiao dan Yang Sue tidak mundur. Malah lebih fokus untuk mendorong kuil ilahi ke depan. Itu karena mereka berdua tahu bahwa di depan Demon Saint, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Jika mereka bertarung sampai mati, mereka mungkin bisa menuai beberapa manfaat.